ini kita akan belajar tentang antropometri. Oke, di sini khusus hari ini kita belajar tentang pengertian antropometri, kemudian keunggulannya apa, kelemahannya apa, jenis-jenis parameternya apa, dan peralatan yang digunakan antropometri apa saja. Baik, pertemuan sama saya ada berapa kali pertemuan, Mbak Syafira? Ada 4 ya? Iya Bu, ada 4. Oke, ada 4 ya. Oke, jadi untuk hari ini kita masih fokus belajar ini sesuai dengan yang di kontak kuliah. Sebentar saya cek dulu ya untuk kontak kuliah. Nah, nanti untuk pertemuan kelima kita bisa masuk ke komposisi tubuh dan ukuran komposisi tubuh ke pertemuan 6-7 kita baru ke teknik pengukuran. Tetapi nanti saya akan meminta kalian untuk start belajar tentang teknik pengukuran antropometrik gizi. Oke, jadi sekarang kita bahas dulu sebenarnya antropometri itu apa. Oke, ada yang bisa memberikan statement tentang pemahaman kalian antropometri itu apa sih? Yuk. Pengukuran fisik tubuh Bu. Dengan Mbak siapa tadi? Ria Kirani. Namanya sama ya Mbak kita, hampir sama ya. Oke, Mbak Ria Kirani tadi. Apa Mbak tadi Mbak? Pengukuran fisik tubuh. Pengukuran fisik tubuh. Ada yang lain yang ingin menambahkan selain Mbak Ria? Cara untuk menilai status gizi, Bu, mungkin. Oke, cara untuk menilai status gizi dengan Mbak siapa tadi? Sukma, Ibu. Ya, bagus Mbak Sukma. Ada lagi? Cara untuk mengukur status gizi seseorang dengan ukuran tubuh manusia, Bu. Oke, cara untuk mengukur status gizi manusia dan apa tadi Mbak? Ukuran tubuh. Ukuran tubuh dengan Mbak siapa tadi nih? Fitria, Bu. Oke. Ada lagi yang cowok kok belum ada suaranya? Merupakan indikator status gizi yang berkaitan dengan masalah kekurangan energi mungkin dan protein. Oke. Ya, jadi betul yang disampaikan oleh Mbak Adi Hikmah juga dan teman-teman yang lain. Jadi antropometri itu merupakan salah satu cara yang bisa digunakan untuk menilai status gizi dan juga khususnya untuk mengetahui apakah seorang tersebut mengalami keadaan kekurangan energi ataupun kekurangan protein. Ya, jadi antropometri ini sesuatu yang memudahkan kita untuk mengetahui status gizi seseorang. Ada yang pernah dengar cara menentukan status gizi menggunakan antropometri itu bagaimana? Mengukur tinggi badan, berat badan gitu Bu. Oke, Mbak Anissa Aprilia Andini mengukur tinggi badan dan berat badan. Ada yang ingin menambahkan? Pengukuran lingkar lengan atas itu, Bu. Pengukuran lingkar lengan atas, Mbak Nur Aziza. Oke, ada lagi? Berat badan menurut umur. Berat badan menurut umur, Mbak Antika Vidiana. Ada lagi? Lingkar kepala dan tinggi lutut. Oke, lingkar kepala tinggi lutut. Ada lagi? Banyak ya ternyata. Ada lagi? Lapisan lemak bawah kulit, Bu. Oke, lapisan lemak bawah kulit. Bisa juga. Ada lagi? Rentang lengan.
Tentang lengan. Oke, ada lagi. Panjang Tinggi ulna. lutut, Bu. Panjang ulna, tinggi lutut. Apa Mbak Anissa Indah? Iya, tinggi lutut. Tinggi lutut. Ada lagi? Banyak ya. Nah, nanti yang kalian sebutkan itu, yang banyak jumlahnya itu, kalian harus memiliki keterampilan tentang itu. Ya, karena kalian sebagai ahli gizi, calon ahli gizi ya ke depannya ya, yang bisa kalian andalkan salah satunya adalah skill pengukuran antropometri. Ya, karena saat ini seperti yang kalian ketahui, tadi yang pertama kalian menyebutkan untuk menilai status gizi yang pertama ada BB dan TB. BB dan TB nantinya untuk menghitung apa, Mbak? Ada yang pernah dengar? IMT bukan, Bu? Iya, IMT, Bu. betul. IMT, Mbak Yogi sama Mbak Rizka. Apa kepanjangan IMT? Indeks massa tubuh, Ibu. Ya, indeks massa tubuh, betul. Nah, permasalahannya saat ini semua orang itu bisa menghitung IMT. Tidak hanya ahli gizi saja. Nah, makanya kita sebagai seorang ahli gizi harus mempertajam skill kita yang tidak dimiliki oleh profesi lain ataupun orang lain, ya. Jadi kalau seandainya mereka untuk menghitung IMT tidak perlu konsul dengan ahli gizi, bisa dilakukan sendiri, maka salah satu cara untuk meningkatkan skill di antropometri adalah menguatkan skill mengukur antropometrinya dengan betul. Ya, jadi kalau misalkan Bu mengukur tinggi badan, berat badan, kadar pun juga bisa Bu, tidak harus sekolah S1. Nah, tetapi tekniknya tuh sudah betul atau belum. Nah, di sini kita akan belajar. Jadi saya harap teman-teman di sini nanti ketika sudah memasuki teknik pengukuran itu harus lebih fokus. Diperhatikan step by step. Kenapa? Karena kalau pengukuran antropometri ini mau tekniknya betul apa enggak, itu pasti akan keluar hasilnya. Itu bikin kita jadi tidak tahu salah atau tidak. Ya, jadi misalkan nih Mbak Anissa mau ngukur tinggi badannya Mbak Eka. Ngukurnya tidak menggunakan teknik yang betul. Kira-kira akan kelihatan nomornya tidak? Tetap kelihatan angkanya tidak? Pengukurannya tetap kelihatan enggak? Tetap kelihatan. Atau misalkan Mbak Intan Amalia sama Mbak Rizka mau nimbang berat badannya Mbak Rizka. Terus tidak memperhatikan tekniknya secara betul. Di timbangan itu keluar angkanya enggak, Mbak? Keluar. Nah, itu adalah salah satu bahayanya. Karena dengan teknik yang betul ataupun tidak betul, dia akan tetap ada nilainya. Jadi di sini kita harus hati-hati. Ya. Oke, karena kalau misalkan teknik pengukurannya tidak betul, akan tetap keluar hasilnya, dan nanti ketika diinterpretasikan bisa sangat bias sekali. Gitu. Bayangkan kalau seandainya orang-orang yang tidak mengetahui cara pengukuran teknik antropometri dengan betul, kemudian dia ikut survei kesehatan, kalian pernah dengar Riskesdas, ya, itu kan sekarang yang stunting lagi hits banget ya. Itu kalau seandainya yang mengukur tidak menggunakan teknik yang betul, hasilnya salah, maka angka prevalensi Indonesia itu ataupun kota-kota itu juga akan ikut salah. Padahal kalau prevalensi salah, kebijakan yang diambil pemerintah pun juga akan salah. Program-programnya juga tidak akan tepat sasaran. Begitu. Oke. Ini tadi ya sepintas tentang antropometri adalah studi tentang pengukuran individu manusia untuk mengetahui variasi fisik manusia. Kemudian antropometri ini dekat sekali dengan gizi,
karena berhubungan dengan berbagai macam pengukuran dimensi tubuh dan komposisi tubuh dari berbagai tingkat umur dan tingkat gizi. Sebagai contoh, tadi ada yang ngomong BB per U ya. Siapa tadi yang ngomong BB per U? Kalau BB per U itu kira-kira untuk siapa, Mbak? Berat badan per usia. Itu untuk anak-anak atau untuk remaja apa untuk dewasa? Balita mungkin Ibu. Ya, Untuk betul. anak-anak. Ya, lebih tepatnya untuk balita. Untuk balita. Nah, itu BB per U, kalau PB per U 2 tahun ke bawah. Jadi alat yang digunakan itu atau antropometri yang digunakan itu tiap ada yang khusus untuk anak-anak dan ada yang dewasa. Kayak misalkan tadi ada yang nyebutin lingkar lengan atas. Itu buat siapa? Dewasa. Dewasa. Lebih tepatnya untuk siapa? Ibu hamil. Ibu hamil. Ada yang lebih tepat lagi? Ayo, siapa? Wanita atau remaja putri, ya. Itu biasanya diukur pengukuran lingkar lengan atas. Nah, kemudian tadi ngomong-ngomong tentang antropometri ini sangat erat kaitannya dengan tingkat umur dan tingkat gizi. Kalau seandainya kita pakai IMT, nanti kita bisa dapat klasifikasi. Nanti saya bukakan ya untuk pedoman terbaru. Jadi karena antropometri gizi ini telah disepakati bersama, jadi nanti akan ada SK dari Menteri Kesehatan yang mengatur bagaimana cara menginterpretasi hasil antropometri gizi. Oke. Kemudian kenapa sih ada antropometri? Jadi tujuan ada antropometri ini adalah untuk mengumpulkan data pengukuran tubuh yang berkualitas dengan menggunakan prosedur yang baku dan alat yang sudah terkalibrasi dengan tepat. Jadi antropometri ini memang sengaja dibuat itu digunakan supaya cara pengukurannya itu sama dengan orang-orang yang ada misalkan di luar negeri ataupun di dalam negeri. Jadi kamu mau mengukur berat badan di Indonesia sama di Amerika atau misalkan di Afrika sana, itu akan sama hasilnya. Cara mengukurnya juga akan sama karena telah disepakati bersama-sama dengan alat yang sama juga. Seperti itu. Kemudian seperti yang tadi untuk interpretasi data juga sudah diatur. Nah, ini adalah keunggulan-keunggulan atau syarat penggunaan antropometri. Jadi, enaknya antropometri itu kita alatnya mudah didapatkan atau mudah digunakan. Kalau kalian pergi ke Alkes, di sana itu semuanya ada. Jadi, hampir di semua daerah pasti ada timbangan. Pasti ada alat untuk pengukuran tinggi badan. Kemudian alat-alat antropometri itu dia mudah digunakan, kemudian hasilnya objektif, dan juga pengukuran itu tidak hanya dilakukan oleh tenaga profesional atau terlatih saja, tetapi semua orang bisa. Nah, sebenarnya hal ini itu seperti dua hal yang memiliki keuntungan dan kerugian. Kerugiannya dalam artian semua orang jadi bisa melakukan pengukuran, tidak hanya ahli gizi saja. Ya, makanya kadang kader-kader di sini yang di daerahnya posyandunya aktif siapa? Mbak Estu, masih ada Mbak di tempatnya Mbak Estu? Masih ada.
Masih yang menjadi kader masih Mbak. Kalau posyandu dilakukan pengukuran apa Mbak biasanya Mbak? Berita, Yang diukur apanya Mbak biasanya? berat badan bukan sama panjang. Berat badan, tinggi badan, panjang badan ya. Ya, Nah, itu mereka bisa melakukan itu. Ibu-ibu itu mereka mungkin sudah dilatih sebelumnya sehingga mereka bisa. Makanya seandainya nanti kalian di lingkungan tempat kalian ada posyandu, mungkin kalian bisa tuh memastikan apakah pengukurannya itu sudah sesuai apa belum, sudah tepat apa belum. Oke. Kemudian hasilnya mudah disimpulkan, makanya kenapa tadi kader-kader itu juga jadi lebih mudah untuk menyimpulkan hasil dari pengukurannya. Nah, ini adalah kelemahan. Kelemahannya si antropometri ini adalah tidak sensitif yang pertama. Kemudian faktor di luar gizi ada penyakit genetik dan rendahnya spesifikasi dan sensitivitas. Gampangnya gini, pengukuran antropometri itu semisalkan nih, kamu ada orang yang punya sakit kaki gajah. Ada yang tahu sakit kaki gajah? tahu Pernah Ibu. tahu ya, kakinya bengkak, makanya dibilangnya kaki gajah, padahal ukurannya nggak segajah juga, tapi ukurannya sangat besar. Jadi ketika ditimbang itu otomatis akan meningkatkan berat badan nggak? Akan Iya. meningkatkan berat badan. Nah, padahal dia itu berat badannya meningkat bukan karena gemuk, bukan karena obesitas, tetapi karena dia sedang sakit, sedang ada odem, sedang ada pembengkakan. Nah, tetapi alat antropometri tidak bisa mendeteksi hal itu. Jadi kalau seandainya kalian punya pasien atau klien atau ketika di masyarakat mereka punya odem, itu jangan menggunakan alat antropometri berat badan. Kemudian selain itu, misalkan orang-orang yang punya orang-orang atlet yang ototnya gede itu, kayak Deddy Corbuzier misalnya, ya pasti kalau lihat Open the Door, iya Open the Door ya, kalau YouTube-nya Deddy Corbuzier itu kan ototnya gede banget tuh. Nah dia kalau ditimbang mungkin berat badannya itu sangat banyak, tetapi dia tidak obesitas. Karena yang menambah jumlah berat badannya itu adalah otot, bukan lemak. Jadi dia tidak bisa kita kategorikan sebagai obesitas. Nah, tetapi alat antropometri tidak tahu hal itu. Oh, tidak bisa mengatakan ini gemuknya karena otot gitu. Gitu. Alat timbangan digital biasa tidak bisa. Tetapi sekarang kita punya alat terbaru yang mana itu bisa untuk mengetahui jumlah lemaknya dalam tubuh kita berapa persen, jumlah ototnya berapa persen, kemudian kita termasuk IMT-nya berapa, lalu tubuh kita kan ada beberapa bagian nih ya, ada orang yang kecenderungan nyimpen lemak di tangan, di lengan, ada yang di paha, ada yang di perut, ada yang di pinggul, ada yang di kaki. Nah, ada alatnya antropometri yang dia itu bisa mengetahui lemaknya kita tuh banyak kesimpan di mana. Dengan pakai alat itu, kita nanti bisa memberikan saran kepada pasien kita untuk jenis olahraga yang tepat. Ya, karena untuk mengecilkan lengan dengan mengecilkan paha itu caranya beda. Ya, seperti itu. Nah, kemudian ini kesalahan yang paling fatal, misalkan kesalahan saat melakukan pengukuran. Jadi, mungkin kesalahan pengukuran itu bisa dua hal. Yang pertama,
dari manusianya. Manusianya tidak tahu mungkin caranya menggunakan alat, atau manusianya itu tidak tahu teknik pengukuran yang betul. Atau human error-nya, manusianya salah membaca hasil. Ya kalian kalau misalkan lagi ngukur berat badan aja itu sambil dicek ya. Oh, 51, 2, 3 sambil dihitung tuh garis-garisnya. Kalau pakai pengukuran yang biasa. Nah, itu memang sangat rawan terjadi kesalahan dalam pengukuran. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, kesalahan dalam pengukuran itu bisa jadi karena pengukurannya, perubahan hasil pengukuran, dan analisis yang salah. Perubahan hasil pengukuran gini, Mbak. Jadi kalau seandainya kita di masyarakat mau nimbang anak kecilnya itu nggak mau ditimbang sendiri. Nangis dia kalau nimbang sendiri. Biasanya yang dilakukan suruh ngapain? Disuruh gendong ibunya. Betul, disuruh gendong sama ibunya. Ya, jadi ibunya suruh gendong anaknya, suruh nimbang. Habis itu, setelah itu dipersilahkan ibunya nimbang sendirian ya. Nah, itu kita nanti harus mengurangi hasil timbangan yang ibunya awal tadi, dikurangi hasil yang ibunya aja. Nah, tetapi kadang dalam proses perhitungan itu juga ada yang salah. Gitu. Nah, itu yang harus kita antisipasi. Kemudian mengasumsinya, menganalisisnya juga salah. Misalkan kalian tadi tahu kalau seandainya wanita atau remaja putri yang mengukur lila, lingkar lengan atas, itu tadi bisa untuk indikator KEP, kekurangan energi protein. Kalau seandainya dia hasilnya berapa? Ada yang sudah tahu? Belum tahu ya. Nah, nanti kalau seandainya tidak tahu, itu nanti bisa menyebabkan asumsi yang salah. Makanya nanti ketika sudah tahu cut off point-nya, kalian harus betul-betul hafal sehingga nanti tidak menganalisis, ketika menganalisis tidak salah. Gitu. Karena kadang walaupun sudah tahu oh cut off point-nya 23,5 cm, kurang dari 23,5 cm. Terus nanti tiba-tiba ada yang kayaknya enggak 235 deh, 25,8 seperti itu. Nah, itu yang kita harus hati-hati. Kemudian sumber kesalahan lain yang paling sering adalah kesalahan alat. Jadi alatnya tidak ditera. Kalian pernah tidak lihat timbangan yang belum diinjek aja tuh dia angkanya garisnya udah nggak di nol. Jadi kayak udah lebih dari nol. Nah, itu alat yang seperti itu sebaiknya tidak digunakan untuk pengukuran. Dia harus ditera terlebih dahulu. Nah, di sini sebelumnya saya mau mengajarkan kepada kalian tentang usia. Jadi dalam perhitungan ini ada yang namanya tahun umur penuh atau bulan usia penuh. Jadi batasan umur yang digunakan adalah tahun umur penuh, sedangkan untuk anak-anak umur 0 sampai 2 tahun adalah bulan usia penuh. Ya, pernah nggak misalkan tanya sama tetangga atau sama saudara, usianya berapa Bu? Gitu, anaknya gitu. Pasti mereka kalau anak-anaknya masih di bawah 2 tahun, mereka akan menyebutkannya dalam satuan apa? Bulan, tahun? Bulan. Bulan. Kalau anaknya udah di atas 5 tahun, di atas 3 tahun, pasti mereka akan ngomongnya tahun. Nah, hati-hati, kadang jangankan kita ngitung usia anak, kita ngitung usia sendiri aja kadang bingung. Oh iya, usiaku berapa ya? Kadang kita masih
masih bingung gitu kan. Nah, ini adalah patokan yang digunakan untuk mengetahui usia anak-anak, ya. Jadi kenapa kita harus belajar ini? Karena nanti sangkut pautnya adalah kaitannya dengan kita nanti menentukan status gizi mereka. Gitu. Nah, di sini ada contoh untuk usia yang di atas 2 tahun, yang tahun usia penuh di sini. Jadi kalau ada orang, dia usianya 7 tahun 2 bulan, berarti dia masih terhitung 7 tahun. Terus misalkan dia 6 tahun 11 bulan, 11 bulan Bu, ini kayak misalkan Bu, saya sebulan lagi tuh saya 7 tahun. Ya, iya kan, kalau 11 bulan itu kan saya berarti sebulan lagi 7 tahun gitu. Tetapi dia usianya belum 7 tahun, jadi tetap dihitung 6 tahun. Jangankan kurang 1 bulan, kurang 1 hari pun dia tetap belum dihitung 7 tahun, dia masih 6 tahun. Gitu. Jadi mulai sekarang kalian kalau ditanya usianya, semisal, kamu kan sebentar lagi, misalkan sebentar lagi 20 tahun. Enggak dong, aku masih 19 tahun, karena 20 tahunku nanti bulan ini, tanggal sekian. Gitu. Itu untuk tahun usia penuh. Kemudian selanjutnya kayak untuk bulan usia penuh, ini dihitung dari bulannya. Sebenarnya konsepnya sama antara yang tahun usia penuh dengan bulan usia penuh. Ya, jadi kadang soalnya ibu-ibu itu kalau ditanya berapa umurnya kayak gitu. Kayak biasanya ngomongnya tuh 6 bulan kurang berapa hari gitu. Atau bentar lagi kayak gitu. Nah, kita harus tahu patokannya. Kalau misalkan sama kayak tadi, 4 bulan lebih 5 hari, berarti dia masih 4 bulan. 3 bulan lebih dari 27 hari. Berarti kan kurang 3 hari dia udah 4 bulan ya. Nah, tapi dia masih dihitung 3 bulan. Oke, saya mau tanya sama Mbak Asa. Mbak Asa? Mbak Asa Naila, ada? Iya, Bu. Oke, Mbak Asa, kalau seandainya ada anak-anak, dia itu usianya 3 tahun, bukan 3 tahun, tapi misalkan dia usianya 5 bulan 20 hari. Berarti dia usianya berapa, Mbak? 5 bulan. Mbak Asa. Mbak Asa mana Mbak Asa? Mbak Asa ada? Ya, Bu. Oke, misalkan usia anaknya itu 5 bulan 3 hari, Mbak. Berarti dia usianya berapa, Mbak? 5. 5. Oke. Mbak Vega. Mbak Vega, misalkan dia 4 bulan 29 hari. Usianya 4 bulan. 4 bulan. Oke. Nah, selanjutnya ini adalah alat-alat yang akan digunakan untuk pengukuran antropometri. Yang pertama ini adalah alat untuk mengukur berat badan. Kalian pasti sudah tahu ya, ada yang sudah dalam bentuk digital. Digital ini memudahkan kita karena nanti dia akan langsung muncul datanya, angkanya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini yang untuk orang dewasa, yang untuk bayi ada yang namanya baby scale. Nah, tapi ini kalau di desa-desa kebanyakan belum ada. Kalau di desa ada yang tahu biasanya pakai apa? Ada timbangan gantung. Timbangan gantung. Timbangan gantung itu namanya apa? Yang pakai jari itu ya. Namanya dacin. Nah, itu.
Nah, di sini kalian bisa lihat bahwa pada balita ini bisa digunakan untuk melihat laju pertumbuhan fisik maupun status gizi. Tetapi di sini kalau seandainya anak itu mengalami edem, pembengkakan, tumor, nah itu tidak bisa digunakan karena hasilnya nanti tidak valid. Nah, selanjutnya ini adalah alat yang saya bilang yang canggih itu dan kita punya di lab PSG. Nanti kalian bisa gunakan. Ini adalah timbangan Omron Karada. Di sini kalian cukup kakinya menempel di bawah ini, kemudian tangannya memegang di sebelah sini. Itu nanti kalian nggak hanya mengukur berat tubuh aja, tapi bisa presentasi lemak, kemudian tahu keseluruhan lemak dalam tubuh, kemudian tahu informasi BMI, dan tahu usia tubuh, body age. Ya, jadi ada orang yang kemarin saya melakukan praktikum sama teman-teman kalian. Saya nggak tahu adik kelas atau mungkin kakak kelas kalian ya, atau mungkin sama angkatan kalian. Jadi usia tubuhnya itu kebanyakan lebih tua dari usia aslinya. Ya, tetapi ada ya kemarin satu orang yang dia itu body age-nya lebih muda setahun. Itu saya baru menemukan ya, karena rata-rata body age seseorang itu lebih tua dari seusia sebenarnya. Nah, ini untuk mengukur tinggi badan ada yang namanya microtois seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan kalian yang seandainya kalian mau mengukur tinggi badan seseorang, terus yang diukur itu ternyata lebih tinggi dari kalian. Apa yang akan kalian lakukan? Kira-kira ngapain? Apa yang akan dilakukan? Bisa pakai alat bantu. Ya, karena kalian ketika mengukur itu harus tegak lurus. Jadi jangan sampai yang diukur itu lebih tinggi. Kalau yang diukur lebih tinggi, kalian harus pakai alat bantu. Gimana caranya supaya kalian jadi kelihatan lebih tinggi? Mau naik bangku atau naik bantuan apa, bisa. Nah ini yang nanti kalian belajarnya agak cukup susah. Ya, karena kenapa? Karena nanti kita itu di kampus belajarnya cuma pakai balita-balitaan aja, boneka. Tapi kalau betul-betul turun ke lapangan, kalian bisa harus bawa permen, bawa jajan, bawa mainan anak-anak. Biar mereka mau itu apa namanya? Diukur panjang badannya. Gitu. Karena kadang biasanya kan asing ya, ini siapa tiba-tiba pegang badanku gitu. Kalian aja kalau semisal sama orang asing juga pasti nggak mau dipegang tangannya, dipegang kakinya, sama anak kecil juga. Siapa asing tiba-tiba dibekep gitu. Nah, makanya nanti saat teknik pengukuran kita akan belajar bagaimana strateginya gitu. Nah, ini alatnya namanya infatometer. Oke. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi, yang Karada tadi, cuman ini versi lebih sederhana. Dia hanya bisa mengetahui BMI sama lemaknya aja. Nah, ini adalah BIA. Gitu. Oke. Nah, ini adalah pengukuran antropometri. Kalian bisa lihat di sini. Ya, ini sama seperti yang tadi teman-teman sudah sebutkan ya. Ada lingkar kepala, berat badan, tinggi badan, tinggi lutut. Ini bisa untuk menilai pertumbuhan. Kemudian kalau mau menilai fat free mass, bisa pakai lila. Kemudian kalau menilai massa lemak, bisa pakai tadi ada yang bilang
lemak dalam tubuh ya. Ada triceps skin fold, biceps, subscapular. Kemudian bisa juga dengan rasio lingkar pinggang panggul. Oke. Sebentar. Selanjutnya saya izin share. Sebentar. Nah, ini dulu saja. Bentar. Apakah sudah tampak? Sudah, Bu. Sudah ya. Nah, ini adalah PMK, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2020 tentang standar antropometri anak. Nah, jadi sampai hal interpretasinya pun sudah diatur oleh Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Nah, di sini nanti kalian bisa download. Nanti saya bisa kirimkan ke Sipen. Kemudian coba kalian dilihat di sini. Nah, jadi untuk mengetahui kategorinya itu sudah diatur. Kalau kalian BB per U, TB per U, PB per U, kemudian IMT per U, untuk anak usia 0 sampai 60 bulan. 60 bulan berarti 5 tahun. Dan juga untuk yang usianya di atas 5 tahun. 5 tahun sampai 18 tahun. Nah, karena beda nih. Coba kalian lihat. Di sini perbedaannya apa? Coba kalian lihat. Untuk yang kategori anak usia 5 tahun. Dan juga di bawah 5 tahun dan di atas 5 tahun. Ada yang bisa menemukan? Sorry. Nah, ada yang bisa menemukan perbedaannya apa? Apa bedanya? Yang IMT per U. Berisiko gizi lebih, Bu. Oke, beresiko gizi lebih itu hanya ada pada yang usia 0 sampai 60 bulan. Oke. Setelah itu nggak ada lagi? Gizi buruk. Gizi buruk ada itu. Gizi baik normal, Ibu. Gizi baik normal sama-sama ada. Obesitas. Obesitas ada tuh. Coba cek bawahnya kan ada kan. Nah, Berisiko. ya, jadi memang yang beda itu yang beresiko gizi lebih. Jadi kalau seandainya nanti kalian skripsi terus yang diteliti anak usia 0 sampai 60 bulan,
Tapi kok kategorinya nggak ada berisiko gizi lebih, berarti kalian salah. Ya, karena untuk anak-anak 5 tahun itu dia ada kategori berisiko gizi lebih. Gitu ya. Nanti akan saya berikan ini, nanti dipelajari ya. Baik, Iya, Bu. Ibu. Oke, kemudian nanti untuk selanjutnya saya akan berikan kalian tugas. Tugasnya cukup ditulis catatan buku kalian aja. Tadi kan sudah ada pengukuran-pengukuran nih. Pengukurannya itu menggunakan alat namanya apa aja. Jadi kalau berat badan nama alatnya apa, tinggi lutut alatnya apa, kemudian pengukuran tinggi badan nama alatnya apa. Nanti saya akan berikan itu ke si pen. Ya, jadi nanti kalian menagihnya ke Mbak Syafira ya. Untuk antropometri apa saja sih yang ditulis nama alat yang digunakan? Tuh, karena nanti ketika kalian ujian praktikum, kalian harus bisa menyebutkan nama alatnya apa. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan oleh teman-teman? Baik, nggak ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya, Ibu. Silakan Mbak Juliana Putri. Saya Ayu, mohon maaf, Ibu. Oh, Ayu. Kirain Mbak. Mana Mbak Ayu? Bentar. Mbak Ayu siapa? Ayu Okvitasari. Iya, Ibu. Ya, ini berasa lagi di rumah SpongeBob ya, Mbak? Iya, Bu. Ibu, saya Oke. ingin bertanya. Iya, Mbak. Tadi Ibu sempat menyinggung tentang alat Omron Karada. Itu kan bisa mendeteksi masa umur tubuh. Tadi Ibu sempat bilang juga kalau sempat melihat ada yang umur tubuhnya lebih muda dari usia aslinya. Nah, yang ingin saya tanyakan, apa sih Ibu yang bisa menyebabkan umur tubuh seseorang itu lebih muda atau lebih tua, dan apa dampaknya bagi tubuh itu? Terima kasih. Oke. Baik, Mbak. Jadi itu kaitannya sama ke lifestyle ya, gaya hidup, perilaku makan, kemudian yang paling itu sih konsumsi gula ya. Kadang kita tuh nggak sadar sih, termasuk saya juga ya. Kadang kita mikir kalau gula itu cuman gula pasir. Kita tidak sadar bahwa saat misalkan kita minum boba, kita minum kopi susu, itu sebetulnya kita sedang mengkonsumsi gula dalam jumlah yang sangat banyak malah. Nah, kemudahan-kemudahan yang saat ini terjadi kayak GoFood, Grab, kalau dulu kita mau beli makan keluar dulu ya aktivitas fisiknya ya. Nah, sekarang kita jadi kayak ya udah kita tinggal leyeh-leyeh, tinggal menunggu ada yang mengantar. Itu salah satu contohnya. Jadi aktivitas fisik zaman sekarang itu kita bisa tergolong kurang, kemudian konsumsi kita juga nggak teratur kayak gitu. Itu salah satu contoh yang seperti itu. Kemarin saya juga sempat tanya, apa Mbak kok bisa sampai masih usianya segitu kan, body age-nya gitu. Terus ya memang saya tanya, ya memang mungkin dia setiap orang itu kalau misalkan dia body age-nya itu berkaitan sama metabolisme tubuhnya dia. Jadi metabolismenya, sel-sel dalam tubuhnya itu seolah-olah usianya udah sama seperti itu. Gitu. Itu makanya kadang kemarin juga ada yang dia masih muda tapi body age-nya udah 40-an.
Nah, biasanya kaitannya emang tadi sih Mbak, dua hal, aktivitas fisik sama pola konsumsi makan. Gitu. Jadi kalau kalian emang mau mau nih misalkan oh saya mau nih diet sehat gitu. Coba bisa dijadikan itu sebagai salah satu acuan. Dalam tubuhku tuh ketika aku sudah hidup sehat itu apakah eh, jadi ada penurunan usianya gitu. Jadi kita nggak cuma memperhatikan saat ini aja, tapi nggak mau cuma memperhatikan penampilan aja, tapi betul-betul sampai dalam sel tubuh kita itu kondisinya seperti apa gitu. Ya kalau mau mengubah memang karena itu disebabkan oleh dua hal tadi, maka kalau mau mengubah ya dengan melalui dua hal tadi gitu. Begitu Mbak Ayu. Oke, terima kasih Bu Ria. Oke, ada lagi? Ibu, saya mau bertanya. Iya Mbak Ria. Tadi kan ada alat yang bisa mendeteksi lemak ya, Bu. Hmm. Itu cara kerjanya tuh gimana ya, Bu? Oh, cara kerja alatnya. Iya, kenapa bisa mendeteksi lemak? Jadi jadi ketika nanti kalian menggunakan alat itu harus bersanggungan dengan kulit kalian. Makanya tadi saya bilang yang pakai dua tangan kalian, kemudian yang alat yang di bawahnya itu pakai kaki. Dan itu kalau misalkan kalian pakai kaos kaki itu nggak bisa. Jadi dia bisa mendeteksi secara langsung kalau seandainya itu bersinggungan. Jadi itu semacam apa ya, menjelaskan secara singkatnya ya. Sebentar. Saya tunjukkan dulu ya fotonya ya sama itunya ya. Bentar. Kalian ini kapan praktikum offline? Habis lebaran Ibu katanya. Habis Bulan Mei. lebaran ya. Nanti untuk praktikumnya juga itu. Bentar ya. Sebentar.
Sebentar ya. Oke, wait. Nah, nih coba saya izin share screen. Bentar ya. Bentar. New window. Saya izin share screen. Apakah sudah tampak? Sudah, Ibu. Udah ya, sebentar. Saya salah ini. Nah, ini. Di sini disebutkan alat ukur lemak Karadascan mengukur pesan lemak tubuh dengan menggunakan metode bioelectrical impedance (BI). Nah, jadi otot, pembuluh darah, dan tulang adalah jaringan tubuh yang kandungan airnya tinggi sehingga dia dapat menghantarkan listrik. Jadi otot kita, pembuluh darah kita, dan tulang itu dia jaringan tubuh yang kandungan airnya tinggi sehingga bisa menghantarkan listrik. Nah, lemak dalam tubuh kita itu daya hantar listriknya kecil. Nah, kemudian alat Karada ini dia menghantarkannya listrik ke dalam tubuh itu sekitar 50 kHz dan kurang dari 500 mA. Jadi nggak bikin kita yang sampai ke stroke gitu. Nah, jadi ketika kita tadi kenapa syaratnya harus memegang, kedua tangan memegang dan kakinya juga nggak boleh ada alas, karena nanti akan ada aliran listrik yang masuk ke dalam tubuh kita untuk mengetahui jumlah jaringan lemak dalam tubuh. Gitu. Makanya ketika menggunakan ini, kalau yang pakai kaos kaki harus dilepas karena nanti aliran listriknya tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Gitu. Tapi jumlahnya sangat kecil ya, jangan dibandingkan dengan listrik yang untuk menyalakan lampu ya. Gitu. Nah, ini yang BIA biasa. Nah, yang kayak gini ini yang ini. Yang seperti ini yang nanti yang ada di lab juga ada. Gitu, Mbak. Gitu. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Kemarin karena ada yang pernah mencoba, dia error gitu. Padahal kan memang ketika mau ngukur ini, dia harus masukin berat badan, tinggi badan, usia, sudah nginput, kemudian jenis kelamin. Ketika diinput, hasilnya kok error. Ternyata setelah dicek, dia pakai kaos kaki. Jadi tidak bisa mengeluarkan hasilnya, kayak gitu. Oke, ada lagi? Baik, jika tidak ada, saya cukupkan untuk perkuliahan pada pagi hari ini. Nanti melalui SIPEN saya informasikan tadi ya mengenai PMK tadi dan tugas-tugas yang harus dilengkapi. Tugasnya hanya satu deh, jadi bukan tugas-tugas ya. Tugas yang harus dilengkapi tentang nama alat yang akan digunakan untuk pengukuran antropometri secara lengkap. Gitu. Baik, saya cukupkan. Semoga perkuliahan pada pagi hari ini bermanfaat buat kita semua. Minggu depan ketemu lagi kita insya Allah
Saya cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Pamit izin live ya, Mbak, Mas. Iya, Bu. Silakan, Bu.